어쩜 이렇게 시간이 안 가는지 정말 버스 안에서 going 이불 속에서 going 은 언제나 너에게 going. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Asep Maulana MPDI selaku dosen mata kuliah Microteaching. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Microteaching, yaitu praktek mengajar siswa kelas 9 Madrasah Tsanawiyah dengan tema Al-Hifadzu 'alal Bi'ah. Selamat menyaksikan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair, kaifa halukum? Fi hadzal yaum darsuna an ya'ni al-lughatul arabiyyah bil mawdu' al-hifadzu 'alal bi'ah. Mungkin ada yang tahu apa artinya al-hifadzu 'alal bi'ah? Ahsanti, al-hifadzu 'alal bi'ah bermakna menjaga lingkungan. Qabla kulli syai' sa'aqra kashful hudur awalan. Man lam yahdur fi hadzal yaum? Mafi? Alhamdulillah, berarti kalian masih diberi kesehatan untuk mengikuti pelajaran pada hari ini. Baik, sebelum kita masuk ke pelajaran kali ini, kita akan mereview sedikit tentang pelajaran minggu kemarin. Ada yang masih ingat minggu kemarin kita belajar apa? Benar, kita minggu kemarin belajar tentang asmaul hayawanat, yang artinya nama-nama hewan. Mungkin ada yang masih ingat mufradat tentang asmaul hayawanat? Ada fakrotun yang artinya tikus, ada namirun yang artinya harimau, ada farrosyatun yang artinya kupu-kupu, dan ada banyak lagi mufradat tentang asmaul hayawanat. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang ismul isyarah yang artinya kata petunjuk. Kata petunjuk dibagi menjadi dua, kata petunjuk untuk menunjukkan makna yang dekat dan untuk menunjukkan makna yang jauh. Untuk makna yang dekat juga dibagi dua, yaitu menunjukkan laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki adalah hadza dan yang perempuan adalah hadhihi. Selanjutnya yang menunjukkan untuk objek jauh, yaitu dzalika dan tilka. Baik, sekarang kita akan mempelajari tentang al-hifadzu 'alal bi'ah, yaitu menjaga lingkungan. Sebelumnya, Ibu akan menjelaskan tentang tujuan kita untuk belajar hari ini, yaitu siswa diharapkan mampu memahami fungsi sosial, struktur, teks, dan unsur bahasa, yaitu bunyi, kata, dan makna, dan menganalisis gagasan dari teks sederhana yang berkaitan dengan tema al-hifadzu 'alal bi'ah, yang melibatkan tindak tutur pernyataan perbandingan dengan memperhatikan susunan gramatikal ismu tafdil, yaitu af'al, min, wa jama', serta terampil dalam mendemonstrasikan yang melibatkan tidak tutur pertanyaan, perbandingan, dan menyajikan hasil analisis gagasan dengan memperhatikan susunan gramatikal baik secara lisan maupun tulisan. Nah, itu tadi adalah tujuan dari materi yang akan kita pelajari pada hari ini. Untuk mempelajari materi pada hari ini, kita memerlukan beberapa materi, yaitu yang pertama, kita akan menghafalkan mufradat. Yang kita tahu bahwa mufradat itu sangat penting untuk mempelajari bahasa asing, khususnya bahasa Arab. Istami wa a'id, yaitu dengarkan dan ulangi mufradat yang Ibu sebutkan. At-tashjiru, penanaman pohon atau penghijauan. Al-mawadul kimiyawiyah, yaitu bahan kimia. Nufayatun, limbah atau kotoran. Talawusu, polusi atau pencemaran. Tasahuru, hutan liar. Niatus sorfi, air drainase. Ihraqul ghobati, kebakaran hutan. Ma'un takia, air murni. Muharrikatus sayyarat, mesin mobil. Nah, untuk gimana? Mungkin masih susah ya untuk menghafalkan mufradat ini. Untuk lebih gampangnya, kita akan menghafalkan mufradat ini dengan bernyanyi. Baik, kita akan menghafalkan mufradat tentang al-hifadzu 'alal bi'ah dengan bernyanyi. Lagunya adalah Becak. Mungkin sudah tahu semua kan? Mari kita bernyanyi bersama-sama.
At-tashjiru penanaman pohon penghijauan, al-mawadil kimiawiyah bahan kimia, nufayatun kotoran, talawuthu polusi, tasahuru itulah hutan liar, ma'atakia itu adalah air murni, niatus sorfi itu air drainase, ihraqul wabati kebakaran hutan, muharrikatus sayarat mesin mobil. Kita ulang bersama-sama ya. At-tashjiru penanaman pohon penghijauan, al-mawadil kimiawiyah bahan kimia, nufayatun kotoran, talawuthu polusi, tasahuru itulah hutan liar, ma'atakia itu adalah air murni, niatus sorfi itu air drainase, ihraqul wabati kebakaran hutan, muharrikatus sayarat mesin mobil. Nah, bagaimana? Lagunya sangat mudah sekali dihafal ya. Nanti tugas kalian di rumah adalah menghafalkan lagu itu, dan minggu depan akan Ibu panggil satu persatu untuk menyanyikan lagu tentang mufradat al-hifadzu 'alal bi'ah. Oke? Nah, kegiatan selanjutnya setelah kita menghafalkan mufradat melalui bernyanyi, yaitu membaca teks yang sudah disediakan dalam buku paket kalian masing-masing. Nanti Ibu akan membacakan teks itu terlebih dahulu, kalian menirukan dan menerjemahkan bersama-sama. Amarul Islam bil hifadzi 'alal bi'ah wa naha an ifsadiha. Wa ifsadul bi'ah lahu surun muta'addidahum minha. Awalan, ramyun nufayyat fil nahri aw fil bahri. Thaniyan, ramyu miyatus sorfi fil nahri. Wa thalithan, ihraqul wabati wal asjari li ghairil hajjah ad-daruriyah. Nah, artinya adalah Islam memerintahkan kita untuk menjaga lingkungan dan melarang kita untuk merusaknya. Adapun merusak lingkungan itu adalah sebagai berikut. Contohnya yang pertama, ramyun nufayat fin nahri aw fil bahri, yaitu membuang atau melemparkan limbah atau kotoran ke dalam sungai atau ke dalam laut. Yang kedua adalah ramyu miyatus sorfi fin nahri, yaitu membuang air drainase. Air drainase ini semacam selokan, air dalam selokan atau air limbah gitu, ke dalam nahri, ke dalam sungai. Yang terakhir adalah ikhraqul wabati wal asjari li ghairi al hajjah ad-daruriyah. Jadi itu membakar hutan tetapi bukan untuk kepentingan yang darurat. Itu adalah cara-cara manusia untuk merusak lingkungan, dan kita tidak boleh melakukan itu karena kita diwajibkan untuk menjaga lingkungan masing-masing. Nah, sudah paham semua kan? Selanjutnya ada al-hiwar. Al-hiwar adalah percakapan. Nanti di dalam buku paket kalian sudah disediakan teksnya. Nanti Ibu akan membacakan yang al-mudarris, yang artinya guru. Lalu kalian nanti yang Ibu tunjuk membacakan kalimat selanjutnya. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhat talamil unduru ila surah. Ya Hamzah, madza tara fi suratil ula? Baik. Ahsanti. Ya Zahra, ma ra'yuka fi surah al-ula wa thaniyah? Sahih ya Zahra. Hamdan. Udkur ayat talamil.
Sahih ya Zahra. Hamdan. Udkur ba'dal wasail lil hifal ala bi'ah. Ahsan Hamdan. Lidzalik ayyuhat talamid al-bi'ah tantadiru daurakum alaikum an tuhafidhu 'alal bi'ah. Nah, setelah kita mempelajari tentang mufradat, lalu membaca teks sederhana tentang tema al-hifadhu 'alal bi'ah, dan kita sudah melakukan percakapan tentang tema tersebut juga, kita sekarang akan mempelajari gramatikal. Gramatikal atau yang biasa disebut tentang tata bahasa atau susunan bahasa. Ini juga penting dalam mempelajari bahasa asing termasuk bahasa Arab ini. Gramatikal yang akan kita pelajari hari ini adalah ismut tafdil. Ada yang tahu ismut tafdil itu apa? Benar. Isim tafdil atau ism tafdil adalah isim yang digunakan untuk menyatakan arti lebih dari atau paling atau ter yang mengikuti wazan af'alun. Nah, isim tafdil yang bermakna lebih dari itu mempunyai susunan untuk menggunakannya, yaitu wazan af'alu ditambah min ditambah isim. Nah, contohnya ana ajmalu minka, yang artinya saya lebih cantik daripada kamu. Nah, di sini kan susunannya tepat, yaitu ada af'alun yang ajmalu tadi, lalu min yaitu dari, dan isim yaitu ka yang berbentuk isim dhamir. Contoh selanjutnya yaitu madrasati ausa'u min madrasatiki, yang artinya sekolahku lebih luas dari sekolahmu. Nah, wazan af'al yang digunakan di sini adalah ausa'u, dan min adalah dari, lalu isimnya adalah madrasatun. Nah, selanjutnya isim tafdil yang bermakna paling atau ter. Susunannya terdiri dari af'alun dan jamak, isim jamak. Nah, kalau tadi yang isim tafdil bermakna lebih dari itu menggunakan isim mufrad, kalau isim tafdil yang bermakna paling atau ter itu menggunakan jamak. Contohnya, ana ajmalut talamid fil fasli. Susunannya yaitu ada af'al yang di situ susunannya adalah ajmalu, dan ada jamaknya at-talamid. At-talamid isim mufradnya adalah at-tilmidu, dan jamaknya adalah at-talamid, yang artinya saya tercantik, saya adalah murid paling atau tercantik di kelas ini. Contoh selanjutnya yaitu Surabaya akbarul madani fi Jawa Syarqiyah, yang artinya Surabaya itu adalah paling kota terbesar atau kota paling besar di Jawa Timur. Di situ susunannya sudah jelas, ada akbaru yang mengikuti wazan af'alu, dan jama' al-muduni yang artinya kota, dan ism mufradnya dari al-muduni yaitu al-Madinah. Mungkin bisa dipahami, atau mungkin dari sini ada yang ingin bertanya atau ada yang masih kurang jelas atau kurang paham? Baik, mungkin sudah jelas semua. Nanti di rumah kalian ulang-ulang lagi materi ini karena ini materi yang penting. Dan minggu depan Ibu juga akan menanyakan tentang materi ini terlebih dahulu sebelum kita memulai pelajaran di minggu depan. Nah, selanjutnya sebelum kita akhiri pelajaran pada hari ini, tentunya Ibu akan memberikan tugas sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Seberapa mampu sih kalian untuk mempelajari materi kita pada hari ini? Tugas yang pertama yaitu menerjemahkan kalimat yang sudah disediakan di buku paket kalian itu ke dalam bahasa Arab. Jadi di sana kan sudah disediakan 5 kalimat berbahasa Indonesia. Nanti kalian terjemahkan dengan susunan yang baik sesuai kaidah bahasa Arab ke dalam kalimat bahasa Arab. Dan soal yang kedua yaitu yang ada di lembar selanjutnya di buku paket kalian itu adalah membuat pertanyaan dan jawaban. Yang contohnya itu seperti sudah tertera di buku kalian. Contohnya yaitu yang pertama, ada kata masjidun, ada kata kabirun, dan ada kata baitun. Nah, itu dibuat seperti contoh yaitu undur dzalika masjidun. Jadi masjid itu ditaruh di masjidun. Lalu kabirun dan baitun itu di kalimat selanjutnya yaitu al masjidu akbaru minal baiti. Nah, gitu. Jadi
Artinya yaitu lihatlah, itu masjid. Al-masjidu, masjid itu akbaru minal baiti, lebih besar dari bait atau rumah. Itu. Mungkin ada yang belum paham tentang materi ini atau tentang soal-soal ini, boleh nanti ditanyakan ke ibu di ruangan atau kalian bisa chat ibu ya WhatsApp di rumah nanti masing-masing. Yang penting kalian mengerjakan tugas ini masing-masing dan jangan contoh-contohan, oke? Karena pemahaman ini adalah pemahaman kalian masing-masing. Ibu berharap kalian memahami materi ini dengan baik, dengan menggunakan susunan gramatikal yang baik, yaitu tentang ismu tafdhil sesuai dengan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Baik, mungkin cukup pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu akan menyimpulkan materi yang kita pelajari hari ini. Apa saja yang kita dapat di hal ini? Kita sudah mempelajari tentang mufradat, al-hifadzu 'alal bi'ah yang artinya menjaga lingkungan. Ada 9 mufradat yang kita nyanyikan bersama-sama tadi. Itu jangan lupa diulang terus-menerus supaya kita menghafalkan mufradat itu. Lalu kita juga menambah wawasan kita dengan membaca teks sederhana, yaitu di situ isinya adalah kita itu disuruh untuk menjaga lingkungan, bukan merusaknya. Adapun merusak lingkungan itu contohnya membuang limbah atau kotoran ke dalam sungai atau laut. Yang kedua itu membuang air drainase itu ke dalam sungai. Yang ketiga itu adalah membakar hutan dan pohon kecuali dengan hajat tertentu. Selanjutnya kita juga mempelajari gramatikal, yaitu ismu tafdhil yang artinya isim yang digunakan untuk menyatakan arti lebih dari paling atau ter yang mengikuti wazan af'alun. Dan selanjutnya lupa tadi kita juga mempelajari tentang percakapan ya, percakapan tentang tema al-hifadzu 'alal bi'ah. Nah, dari sini Ibu berharap kita semua bisa memahami secara pasti dan secara rinci tentang tema al-hifadzu 'alal bi'ah. Nah, sebelum kita menutup pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Untuk menutup pelajaran kita hari ini, marilah kita membaca Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Dan jangan lupa tugasnya dikerjakan di rumah masing-masing ya. Minggu depan Ibu tagih dan dikumpulkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.